Halo Sobat Chemist, welcome back to Chemistry Education. Bulan Desember sendiri tentu menjadi bulan yang spesial bagi kita, karena banyak momen berharga yang akan kita lalui loh di bulan ini, seperti Natal dan juga Tahun Baru. Momen berharga tersebut pastinya dilalui dengan penuh kemeriahan, yang didukung dengan langit malam yang menampilkan berbagai keindahan. By the way, teman-teman tahu gak apa sih nama benda yang menakjubkan ini? Yaps, benar, kembang api. Benda yang satu ini memang sangat indah, namun ada hal-hal yang penting banget untuk kita bahas. Maka dari itu, yuk ikutin terus video ini. Apa itu kembang api? Kembang api adalah bahan peledak berkemampuan ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api dapat menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Contohnya seperti konfeti. Kembang api dirancang supaya dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Apakah kalian tahu sejarah tentang kembang api? Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar 800 setelah Masehi, ahli kimia di Tiongkok mencampurkan kalium nitrat, sulfur, dan arang yang berhasil membuat mesiu mentah. Mesiu tersebut dibungkus dalam tunas bambu lalu dilemparkan ke dalam api sehingga menimbulkan ledakan kencang. Ini adalah awal mula dikenalnya kembang api yang kemudian berevolusi. Tunas bambu tersebut akhirnya diganti dengan tabung dari kertas dan mulai menggunakan kertas tisu sebagai sumbunya. Pada abad ke-10, orang-orang Tiongkok mulai menyadari bahwa mereka dapat membuat bom dari mesiu, sehingga mereka terbiasa melekatkan petasan ke panah sebelum menembak musuhnya. 200 tahun berikutnya, kembang api dikembangkan menyerupai roket yang dapat dilepaskan tanpa bantuan panah untuk menembakkannya. Mengapa cahaya pada kembang api itu berwarna-warni? Kembang api dibuat dari kombinasi senyawa kimia, yaitu campuran antara bubuk mesiu dan juga garam logam. Umumnya, bubuk mesiu ini terbuat dari campuran kalium nitrat, karbon, dan sulfur yang apabila terbakar akan menimbulkan ledakan. Selanjutnya, garam logam merupakan komponen yang berperan dalam menghasilkan warna pada bunga api. Apabila garam logam ini terbakar, maka akan menimbulkan percikan warna yang berbeda sesuai dengan jenis logamnya. Selain itu, juga terdapat senyawa pengikat, contohnya dextrin, yang juga berfungsi sebagai bahan bakar setelah penyalaan. Kemudian ada juga zat pengoksidasi yang diperlukan untuk menghasilkan oksigen yang diperlukan dalam membakar campuran, contohnya nitrat, klorat, atau perklorat. Lalu, bagaimana reaksi kimia yang terjadi pada kembang api? Apabila kembang api dibakar, maka timbullah reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas serta menimbulkan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkannya meledak di udara. Berikut ini rumus kimia dari proses pembakaran tersebut. Ketika terjadi ledakan di udara, material tersebut akan tersebar dalam kondisi yang sangat panas. Garam logam juga ikut terbakar sehingga menyebabkan elektron dalam atom logam tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, keadaan tereksitasi ini tidak stabil sehingga menyebabkan elektron kembali ke keadaan dasar dan kemudian menghasilkan energi berlebih sebagai cahaya.
Logam yang berbeda akan memiliki energi yang berbeda antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi, sehingga menghasilkan warna cahaya yang berbeda seperti gambar di bawah ini. Teman-teman pasti pernah bertanya-tanya, mengapa kembang api bisa memiliki ledakan warna yang sangat rapi? Nah, beberapa kembang api dapat meledak dengan warna yang rapi dan berurutan karena garam logam yang berbeda ditempatkan pada beberapa lapisan yang berbeda juga. Sehingga saat terbakar, garam logam yang akan menyala terlebih dahulu adalah yang paling dekat ke bubuk mesium, atau dinamakan dengan bursting charge, lalu merambat ke lapisan-lapisan berikutnya. Seperti yang terlihat pada gambar, garam logam dikemas secara bulat ke dalam cangkang dengan bubuk mesium di tengahnya. Bagian luar cangkang terbuat dari beberapa lapis kertas yang tahan panas. Keseimbangan antara kekuatan ledakan dan kerekatan kertas sebagai pemisah antara garam logam yang membuat bunga api dapat meledak dalam bentuk bola sempurna dengan logam yang tersebar merata. Jika kertas tidak direkatkan secara merata, maka bunga api tidak akan meledak secara simetris. Tentang dampak negatif kembang api. Dampak negatif yang pertama yaitu terkait dengan kesehatan. Kembang api dapat mengganggu pernafasan dan pendengaran. Kembang api juga dapat menyebabkan luka bakar. Selanjutnya terkait lingkungan. Kembang api dapat menyebabkan kebakaran dan polusi udara. Polusi udara dari kembang api dapat mengganggu kesehatan pernafasan. Kembang api terbuat dari beberapa bahan kimia. Setelah dinyalakan, kembang api dapat mengeluarkan berbagai senyawa berbahaya seperti SO2, CO, NO, dan hidrokarbon ke udara, sehingga menurunkan kualitas udara di sekitarnya. Senyawa-senyawa ini sangat mengancam bagi saluran pernapasan, terutama yang menderita gangguan asma. Selain itu, zat-zat yang telah disebutkan tadi juga berbahaya bagi anak-anak dan wanita yang sedang hamil. Asap dari kembang api juga beresiko terhadap orang-orang yang menderita alergi, pneumonia, rinitis, laringitis, dan sinusitis. Jika kita memiliki gangguan pernapasan, ada baiknya untuk tidak bermain kembang api atau berada terlalu lama di area kembang api yang dinyalakan. Karena senyawa yang disebutkan tadi masih mengotori udara di sekitarnya dalam waktu yang lama. Kembang api juga dapat mengganggu pendengaran teman-teman. Beberapa kembang api dirancang untuk meledak setelah dinyalakan. Suara ledakannya juga cukup keras, sehingga dapat mengganggu lingkungan sekitar teman-teman. Dan jika kita terlalu lama berada di sekitar letusan kembang api, telinga kita dapat mengalami gangguan pendengaran teman-teman. Nah, di samping itu, beberapa orang bisa merasakan gelisah teman-teman karena suara-suara yang keras, sehingga menaikkan tingkat stres dan tekanan darah teman-teman. Selain dapat mengganggu pernafasan dan pendengaran, kembang api juga dapat menyebabkan luka bakar. Nah, model kembang api sangat bervariasi teman-teman, dari yang bisa digantung sampai bisa dipegang oleh tangan, serta juga dapat diarahkan ke tempat di mana yang kita inginkan. Namun, keberagaman variasi kembang api ini dapat menjadi pisau yang bermata dua, terutama pada kembang api yang dipegang oleh tangan. Oh iya teman-teman, kembang api juga dapat berdampak bagi lingkungan, terutama dapat menyebabkan kebakaran teman-teman. Kembang api yang keluar jalur dan mengenai rumah penduduk atau tumbuhan dapat menyebabkan kebakaran maupun merusak lingkungan sekitar teman-teman. Nah teman-teman, bila terjadi kebakaran, bahaya terhadap kesehatan seperti saluran pernapasan tadi dan luka bakar sangat besar kemungkinan untuk terjadi nih teman-teman. Karena itu, marilah kita hindari bermain kembang api di sekitar perumahan, apalagi perumahan yang padat nih teman-teman. Dan kita juga harus menghindari benda-benda yang mudah terbakar ya teman-teman. Nah teman-teman, dengan meledaknya kembang api di udara tentunya akan menyebabkan polusi udara teman-teman.
Ini dilansir oleh majalah The Ecologist di Inggris. Perayaan Tahun Baru dengan pesta kembang api menyebabkan polusi lingkungan dan udara nih. Sisa kembang api yang masih memenuhi langit dengan logam berat, particulate matters, dan zat-zat lainnya itu dapat menyebabkan kanker teman-teman, dan tentunya penyakit-penyakit pernapasan dan pendengaran lainnya teman-teman. Sehingga teman-teman kita harus berhati-hati nih dalam menyalakan kembang api. Jangan sampai kita merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita teman-teman. Bermain kembang api memang hal yang menyenangkan, tapi untuk keamanan bersama, lebih baik pilihlah kembang api yang berdaya ledak rendah dan suaranya juga tidak terlalu besar. Apalagi jika ada anak-anak di sekitar rumah ataupun keluarga yang sedang sakit, tentu akan merasa terganggu apabila mendengar ledakan yang terlalu besar. Selalu perhatikan penggunaan kembang api dengan baik dan lingkungan sekitar agar seru-seruannya itu tidak berakhir merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saat menonton pertunjukan kembang api dengan skala yang besar, alangkah baiknya jika kita menjaga jarak dan menggunakan alat pelindung diri agar dapat terlindung dari zat-zat sisa bakaran kembang api yang berbahaya tersebut. Bila terjadi cedera akibat kembang api, terutama luka pada mata, jangan digaruk, dibilas, ataupun digosok. Segera hubungi 119 atau ambulans di rumah sakit terdekat agar dapat diberikan penanganan yang sigap dan tepat. Selain itu, penerapan protokol kesehatan wajib menjadi fokus utama. Patuhilah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah agar kita semua dapat tetap aman di masa pandemi ini. Wah, teman-teman pasti udah makin kenal dong sama kembang api ini. Informasi yang sangat menarik bukan? Thanks for watching and see you on next video.